Shalom Amang Inang, anak kami Naposo Bulung, Ruas HKBP Semarang Barat. Puji Tuhan, di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Kita boleh mengadakan ibadah pertanggihan kita di malam hari yang indah ini. Mari Amang Inang, sebelum kita memulai ibadah pertanggihan kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 10 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel buat pertanyaan kita malam ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita,
maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 670 ayat 1. Suaranya jauh-jauh Thomas masondangi Untorop pardegudina holome Thomas masondangi Thomas balita nauli pandumoy namodori Thomas naoni madumoy namodomi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat-Mu yang kami rasakan di dalam hari-hari kami di dalam satu minggu ini. Kami tetap bersuka cita Tuhan dan dalam keadaan sehat untuk menjalani hari-hari kami. Pada saat kali ini Tuhan, kami telah berkumpul di kediaman kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, terangilah hati kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 5 sampai ayat 8. Saya akan membacakannya bagi kita. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini keluar memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, konteks kitab ini bercerita mengenai ujung perjalanan bangsa Israel sebelum tiba di tujuan utama mereka, yaitu di tanah Kanaan. Yaitu tanah yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Sepeninggal Musa yang berjuang mati-matian untuk membebaskan mereka dari Mesir, setelah Musa meninggal, ada perasaan takut yang menghinggapi bangsa Israel. Sehingga bangsa ini terkesan khawatir, bahkan ada kegaduhan-kegaduhan di dalamnya, dan seakan-akan mereka kehilangan tujuan mereka. Mereka khawatir, bagaimana kita bisa sampai ke tanah Kanaan sementara Musa telah meninggalkan kita. Namun Yosua yang dipilih Allah
Begitu pula dengan Yosua yang merasa khawatir. Sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan, apakah dia mampu untuk meneruskan tanggung jawab yang begitu besar? Mengapa harus aku? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Namun di sini Allah kembali menunjukkan kuasanya melalui intervensi dengan memilih Yosua yang Allah sangat mengenal dia. Di samping itu Allah pasti mengetahui bahwa Yosua pasti mampu. Allah mendalami hati Yosua dan Allah yakin bahwa Yosua pasti bisa membawa bangsa Israel hingga sampai di tanah Kanaan. Dalam perikop ini, di dalam keseluruhan perikop firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, Allah memberikan perintah kepada Yosua, yang dimana perintah ini bukan asal perintah. Namun di samping perintah yang diberikan Allah kepada Yosua, di situ ada janji kemenangan yang diberikan Allah kepada mereka. Di samping janji kemenangan itu juga Allah akan memberikan berkat yang melimpah bagi bangsa Israel. Nah, mengapa Allah mampu berjanji? Di samping perintah yang diberikan, Allah juga mampu berjanji untuk memberikan berkat yang melimpah kepada mereka. Karena itulah kemahakuasaan Allah. Disitulah Allah yang maha dahsyat, maha besar. Dia menjanjikan kemenangan bagi bangsa Israel. Janji keselamatan, janji kemenangan. Karena mutlak Allah berhak, Allah mampu untuk memberikan apapun bagi bangsa yang dikasihinya. Allah mengingatkan mereka bahwa Allah terus menyertai mereka sepanjang 40 tahun perjalanan mereka yang dipimpin oleh Musa. Maka Allah mengatakan kepada mereka, adakah bangsa yang mampu mengalahkan mereka? Adakah pihak-pihak eksternal yang mampu menghancurkan bangsa ini? Ataukah ada kendala-kendala yang akhirnya membuat mereka terhenti dari perjalanan mereka? Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada karena disampaikan di ayat tersebut bahwa di ayat kelima, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Allah tidak akan meninggalkan mereka atas apapun pencobaan-pencobaan yang mereka dapati. Penguatan itulah yang disampaikan Allah kepada Yosua, dan penguatan itu sama seperti yang disampaikan Allah kepada Musa. Adapun penguatan itu disampaikan untuk meneguhkan atau menguatkan hati mereka, iman mereka dan pikiran mereka, agar mereka tetap berpegang teguh dan melanjutkan perjalanannya. Namun dengan satu catatan, asal mereka tidak menyimpang dari perintah, dari jalan, dari firman yang diberikan Allah kepada mereka melalui ketetapan-ketetapan yang disampaikan kepada Musa sebelumnya, maupun yang terkhusus melalui hukum Taurat. Mengapa Allah menekankan ini? Bahwa konteks bangsa Israel pada saat itu yang kerap melenceng dari jalan Allah. Mereka masih mau untuk menyembah dewa-dewi, dan tentunya ini membuat Allah menjadi murka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah cerminan bagi kita bahwa kita kerap sama seperti Yosua. Atas tanggung jawab yang kita ambil, kita kerap merasa khawatir. Apakah kita mampu untuk menjalani ini? Terlepas dari tanggung jawab yang kita hadapi, bahkan untuk hidup kita sendiri, kita kadang menjadi khawatir. Bagaimana dengan hari esok? Bagaimana dengan masalah-masalah yang aku hadapi? Terkhusus di masa pandemi ini, kita menjadi takut dengan kondisi perekonomian yang semakin menurun mungkin. Bagaimana ini mau hari kenaikan kelas? Gimana nanti anak saya yang akan masuk sekolah, akan masuk kuliah, dan lain-lain. Kita kerap menjadi takut. Namun, melalui firman Tuhan malam hari ini, bahwa kita harus sepenuhnya percaya kepada Allah. Kita melihat bahwa ternyata Yosua setelah tunduk benar-benar kepada perintah Allah untuk menjalankan semua yang disarankan Allah kepada Yosua, ternyata dia sampai ke tanah Kanaan. Dia berhasil untuk menduduki tanah Kanaan. Ternyata bahwa Allah benar-benar memenuhi janjinya kepada Yosua. Itulah yang harus kita lihat, bahwa Allah kita masih Allah yang sama di masa Yosua dengan Allah kita di masa saat ini.
Allah kita adalah Allah yang pemurah dan pasti memenuhi janji-janjinya kepada kita, bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Seberat apapun kondisi yang kita alami, hanya kita bawa di dalam doa, di samping usaha yang kita buat, pasti kita akan menemukan jalan yang baik dan jalan yang benar. Janji Allah ini pula tertuang di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat yang begitu indah karena memberikan suatu sukacita bagi kita, di mana hanya dengan datang kepada Allah kita akan diselamatkan dan Tuhan akan mengangkat beban-beban kita. Dan sukacita itu hanya kita dapatkan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Di samping iman kepercayaan tersebut juga kita harus terus berusaha. Dan usaha yang kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan itu, maupun usaha kita untuk melewati masa-masa sulit, harus tetap berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Kita bisa melihat juga di dalam Yosua ini, bagaimana Yosua dan bangsa Israel menuruti semua perintah Tuhan. Dan usaha-usaha yang mereka lakukan hingga membuahkan hasil, yaitu sampai ke tanah Kanaan. Itu pula menjadi perenungan bagi kita, bahwa kita juga tetap di samping usaha-usaha kita harus tetap mengedepankan tindakan-tindakan baik yang mencerminkan nilai kasih, nilai-nilai yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Yang artinya bagaimana kita harus tetap berhati-hati, bertindak sesuai dengan hukum Tuhan, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Berhati-hati di sini bukan artinya takut melangkah ke sana, takut melangkah ke kiri atau ke kanan. Artinya kita tetap mengatur strategi kita untuk menjadi pemenang, untuk berhasil mencapai tujuan yang baik, yang seturut dengan kehendak Allah. Segala perkara yang kita hadapi, pasti Allah tetap ada di samping kita untuk menguatkan kita. Kita jangan goyah, kita jangan takut. Karena yang perlu kita ingat bahwa Allah tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan orang Kristen itu akan selalu mulus, akan selalu enak, sejahtera, sentosa. Allah mengatakan kepada kita, pikul salib. Allah mengatakan kepada kita, sangkal diri. Allah tidak menjanjikan selalu langit menjadi biru, tapi Allah menjanjikan pelangi sehabis hujan. Bukan bagaimana agar kita bisa terhindar dari masalah, tetapi orientasinya adalah bagaimana kita menghadapi masalah itu dengan tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Keberserahan kita kepada Tuhan melalui doa yang memohon penyertaannya. Seperti yang disampaikan juga di dalam satu ayat setelah ayat firman Tuhan kita, yaitu di ayat Yohanes pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Karena melalui pertolongan Allah, kita menjadi orang yang kuat dan berani untuk menghadapi segala pencobaan. Karena Allah kita Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh Kudus senantiasa menyertai kemanapun kita pergi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah atas sapaan firman-Mu kepada kami malam hari ini. Kami Engkau ingatkan untuk menjadi berani, untuk menjadi kuat dalam menghadapi segala pencobaan-pencobaan yang kami alami. Kami tetap berserah di dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam pertolongan-Mu yang tetap menguatkan kami di dalam jalan-jalan usaha kami untuk memenuhi tujuan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kuatkanlah kami Tuhan, tolonglah kami di dalam setiap langkah kami. Hapuskanlah dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 727 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Amang Inang, Napa Sobulu, anak kami, ibadah pertengahan kita sudah selesai. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan di malam hari ini boleh menjadi bekal kita sepanjang minggu ini. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Dari kami, Palhado AKBP Semarang Barat, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat buat kita semua. Amin.